Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran matematika wajib kali ini. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kelas 12 MIPA IPS karena berhasil naik kelas dari kelas 11 ke kelas 12. Oke, pembelajaran pada hari ini bersama saya Pak Bay. Ya, setelah Anda naik kelas, tuntutan Anda pada kelas 12 sebenarnya makin besar karena Anda dituntut untuk lulus dalam satuan SMA, sekolah menengah atas. Nah, saya harap Anda dapat belajar lebih giat lagi untuk menghadapi berbagai ujian di depan, yaitu salah satunya ujian masuk perguruan tinggi negeri. Oke, semoga Anda dapat diterima di perguruan negeri yang Anda inginkan. Nah, pembelajaran pada hari ini, kompetensi dasarnya adalah 3.1, yaitu menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Lalu KD 41-nya, KD keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Nah, kita analisa kata-kata dalam kompetensi dasar tersebut. Ada kata data, ada kata tabel distribusi, ada frekuensi, ada histogram. Kira-kira menurut kalian materinya apa kita pelajari ini? Oke, betul sekali. Materi yang kita pelajari pada hari ini adalah statistika. Sudah pernah belajar? Oke, ada yang sudah, ada yang belum ya, waktu SMP dulu. Nah, tujuan pembelajaran dari statistika ini ada 4, yaitu peserta didik kalian dapat memahami konsep dasar statistik. Yang kedua, peserta didik dapat menyajikan data ke dalam berbagai bentuk. Yang ketiga, peserta didik dapat menggunakan konsep ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran data dalam penyelesaian masalah. Lalu yang keempat, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep statistika. Masalah kontekstual ini berarti masalah sehari-hari ya. Nah, kalian nanti di ending KD ini kemungkinan akan membuat satu laporan mengenai apa yang sudah kalian pelajari dari materi statistika. Oke, langsung saja kita masuk pada pertemuan pertama, yaitu mengenai pengertian dasar statistika. Apa itu statistika? Ada yang tahu? Oke, statistika adalah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan pengumpulan data, pengolahan, penganalisisannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan penganalisisan yang dilakukan. Jadi, pengumpulan data, pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Data. Kita kumpulkan, kita olah, dan kita analisis. Pernah dengar? Pasti kalian sering menyebutnya dengan statistik. Apa itu statistik? Apakah sama dengan statistika? Beda. Statistik adalah kumpulan data, baik berupa bilangan maupun non-bilangan yang disusun atau disajikan dalam tabel dan atau diagram yang menggambarkan suatu permasalahan. Ya, jadi antara statistika dengan statistik beda pengertian. Padahal beda satu huruf. Ya kan? Nah, menurut kalian matematika dengan matematik beda atau sama? Silahkan dicari sendiri. Nah, statistika berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah statistika deskriptif. Apa itu statistika deskriptif? Statistika deskriptif adalah statistika yang hanya meliputi kegiatan mengumpulkan, menyusun, menggambarkan, dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa melakukan penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Jadi, hanya pada data yang diolah statistika deskriptif itu. Lalu diberikan gambarannya seperti apa. Yang kedua adalah statistika induktif atau inference.
yaitu statistika lanjutan yang meliputi kegiatan penerapan metode statistik untuk menaksir dan atau menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel sehingga didapatkan kesimpulan yang lebih umum. Berarti setelah kalian dapat data lalu diolah, dikumpulkan, disusun, digambarkan, dianalisis oleh statistika deskriptif, selanjutnya kalian harus melakukan uji hipotesis oleh statistika induktif. Kalau statistika deskriptif hanya menggambarkan data-data yang diolah saja. Tapi kalau pada statistika induktif itu kesimpulannya lebih umum, berarti untuk hal-hal yang lebih luas lagi, tidak hanya data yang ditelaah. Paham ya bedanya ya? Oke. Dalam statistika ada 3 istilah penting. Yang pertama, populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Yang kedua adalah sampel atau ruang contoh. Sampel adalah sebagian dari anggota populasi yang akan benar-benar diamati. Jadi setelah populasi ditarik beberapa objek untuk dijadikan sampel. Gitu ya. Nah, ilustrasinya sebegini. Seandainya suatu hari ibu kalian memasak di dapur, katakanlah masak sayur dalam sebuah wajan. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan ibu untuk mengetahui sayurnya itu enak atau tidak enak? Pasti dicicipi bukan? Ya, dicicipi dengan bagaimana cara mencicipinya? Pasti diambil sedikit, pakai sendok, lalu ditaruh di tangan, lalu dicicipi. Gitu kan biasanya? Ya, nah dalam hal ini ada sayur yang di dalam wajan, ada sayur yang menjadi dicicipi ibu. Yang mana yang populasi, yang mana yang sampel? Ya, yang menjadi populasi dalam kasus ini adalah sayur di dalam wajan. Sedangkan sampelnya adalah sayur yang dicicipi oleh ibu tadi. Ya, jadi sayur yang dicicipi ibu itu bagian dari sayur yang ada di dalam wajan. Makanya sampel itu adalah bagian dari anggota populasi yang benar-benar diamati. Nah, kalau yang sampelnya enak, kita bisa tarik kesimpulan, oh, populasinya enak, artinya sayurnya enak. Itu ya. Paham ya antara populasi dengan sampel. Populasi lebih luas, sampel lebih kecil, lebih sempit. Lalu istilah yang ketiga adalah data. Data adalah kumpulan keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Nah, ada data, ada datum. Data sendiri banyak jenisnya. Ini silakan Anda cari sendiri pengertian dari datum dan jenis-jenis data. Silakan dicari di mesin pencarinya. Nanti kalau sudah tahu, kasih tahu saya. Oke. Nah, berikutnya adalah penyajian data. Setelah datanya dikumpulkan, diolah, lalu disajikan. Penyajian data secara umum disajikan dalam 2 cara. Yang pertama adalah diagram. Diagram bentuknya bisa diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, histogram, poligon frekuensi, ogive, dan lain-lain. Masih banyak sebenarnya diagram itu. Lalu yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi umumnya terdiri dari nilainya dan frekuensinya. Ya, jadi sebenarnya ada 2 jenis saja. Cuma dalam diagram itu banyak. Apa sih tujuannya kita menyajikan data? Nah, ada 3 hal yang menjadi tujuan penyajian data. Memberikan gambaran yang sistematis dari peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, lebih cepat ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, membuat proses pengambilan keputusan dan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Jadi seandainya nih nanti kalian kuliah, lalu bikin skripsi, lalu membuat sebuah angket atau tes
penilaian misalkan. Tesnya dari 3 sekolah. Satu sekolah anaknya 200, berarti 600. Bagaimana? Apakah kalian mengolah data 600 itu? Tentu tidak, bukan? Nah, kita sajikan ke dalam berbagai bentuk supaya lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang terjadi. Sehingga kesimpulan ditarik itu lebih cepat, tepat, dan akurat dibandingkan kalian mengolah satu-satu data. Itu ya, jadi data itu disajikan dengan 3 tujuan ini. Nah, jadi intinya statistika itu adalah salah satu ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satunya penggunaan pasti kalian akan gunakan dalam penulisan skripsi nanti ketika kalian akan lulus kuliah. Lalu ada juga penggunaan sensus penduduk oleh BPS. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, maka inilah materi pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi minggu depan dengan materi lanjutan. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum.